tadi ya, sudah kamu dengar tadi saya cakap, aku tuh maksudnya perkawinan. Berapa umur berkawin? Oke. Kalau macam dulu tuh, siau. Kalau macam dulu tuh kan orang murut, masa cara dorong kasih kawin anak dorang tuh, dorong kasih tunang dari dalam perut lagi. Masa dalam perut itu dorong sudah, sebab kan kalau orang kampung dulu dia dorong tinggal di satu kawasan, satu kampung, perkampungan kecil saja, dan itu adalah keluarga juga. Jadi kalau macam ada contoh, ada dua orang ibu yang mengandung serentak, bahkan serentak pun walaupun ada berbeza bulan, dorang apa sudah dorong booking sudah dalam kandungan tuh, dorong apa sudah dorong kasih tunang sudah dalam kandungan tuh. Jadi sudah dorong kasih tunang tuh, masa tuh dorong ya menghantar-hantar apa sudah dorong hantar-hantar apa berian. Soalnya itu baik apa, baik itu sudah lahir, sudah besar, hantaran pun sudah habis, masa contohnya begitu, maksudnya macam tuh. Jadi begitu cara orang kawin, cara orang mau kasih kawin anak orang dulu, sampailah umur orang cukup matang sudah, ya kan? Sampai umur orang cukup matang, ibu bapak dia rasa sudah cukup sudah untuk kawin, dorong kasih kawin. Jadi kalau dulu nih dorong berkawin seawal umur lelaki, seawal umur 15 hingga 18 dorong seawal dorong kawin. Kalau yang perempuan pula dorong kawin seawal 13 tahun macam tuh. So walaupun mau tidak mau, suka atau tidak, dorang terpaksa kawin sebab dorang sudah, ibu bapak dorang sudah bagi berian, sudah apa, sudah tunang, sudah kasih tunang dalam perut lagi. Jadi dong pendek kata dorang anak tuh sudah tunang, walaupun dorang masa kecil tuh dorang bergaduh-gaduh, tidak bengam begitu, sebenarnya dorang sudah tunang, cuma ibu bapak tidak bagi tahu. Jadi dorang bagi tahu apabila tiba masa beberapa hari lagi untuk dorang kawin, macam tuh dari cerita dia. Masih ada pula begini yang kawin di perut ya, masih ada masih ada pula begini yang kawin. Oh tidak, sudah itu dulu aja, zaman dahulu, sejak zaman dulu. Sekarang tiada sudah, sekarang ini lebih kepada modern. Dia punya remaja sekarang ini cari pasangan guna telepon, guna internet. Tidak sudah yang orang tua sejodoh. Adapun mungkin orang tua tuh mau anak dia, dorong mau anak punya pasangan yang terbaik lah, dorong yang pilih untuk anaknya begitu. Tidak sudah usia nih sekarang. So contohnya kalau kita sambung sudah. Contohnya kalau apa, contohnya kalau si ibu tuh, dua orang ibu tuh yang sudah si tunang anak dalam perut tuh, dua-dua punya anak yang lelaki, sama-sama jantina, lelaki ataupun dua-dua punya anak yang perempuan, sama-sama jantina. So itu pertunangan batal, tetapi dorang dikira apa sudah saudara satu kali macam tuh. Jadi dorang sudah saudara. Jadi dorang sudah saudara, dorang terpaksa cari apa lagi, cari orang yang mengandung lagi, cari yang ada si ibu yang contoh ada si ibu yang mengandung lagi kan. Jadi dorang booking tuh dalam perut tuh, dorang sudah lamar tuh dalam perut. Kalau si ibu yang punya kandungan tuh setuju dorang sudah lamar, dorang si tunang lah. Jadi kalau macam masih juga sama dengan jantina, itu dorang kira apa sudah saudara dua kali, maksud dia begitu. Jadi dorang saudara sudah. Dorang pas tuh yang si ibu lagi yang belum ada jodohnya, dia cari lagi dengan yang masih
dong cari lagi yang masih apa yang ada si ibu yang mengandung dong, cari lagi dong, kasih pasang lagi dengan itu anak dia, sampailah anak dia jumpa yang berlainan jantina. So di sana dia lamar antar berian macam tuh, begitulah dia sampai cukup umur anak dia dorong kasih kawin begitu. Pertanyaan pada zaman dulu tapi cara relevan tidak diamalkan sudah sekarang sebabkan faktor agama dan keadaan semesta. Iya, diamalkan pada zaman dulu-dulu saja, tapi secara relevan tidak diamalkan sudah sekarang disebabkan faktor agama dan keadaan semesta. Iya, betul. Dia sebab sekarang ini kan lebih kepada pembangunan modern macam tuh. Jadi anak-anak dia pun modern, ada apa sudah. Dulu di awal kawin sebab tidak sekolah kan. Jadi anak tuh tidak apa. Jadi orang tua dia rasa tidak guna kalau dia lambat kawin kan. Kalau sekarang ini anak dia belajar dulu, anak ibu bapak dia kasih sekolah dulu supaya sudah dapat apa, sudah lulus dapat kerja baru boleh kawin. Kalau macam dulu tidak dong pikir dong, sebab tidak sekolah. Jadi dalam pikiran orang apa guna anu kan kalau tidak kawin. Jadi satu berian yang karena bagi sama-sama mengandung tuh kalau sama jantina. Oh, berian yang sudah kena bagi itu sama-sama mengandung itu sama jantina, dia akan bagi balik. Dorang bagi balik. Lepas tuh dorang jadi saudara macam tuh. Udah sejauh tadi kan dorang jadi saudara satu kali begitu. Apakah berangan hantaran perkawinan? Oke. Berangan hantaran perkawinan lebih kepada apa? Dia bukan macam sekarang kan lebih kepada duit. Dulu berangan macam tunah yang tajau, apa itu tajau. Ini adalah satu contoh berangan yang untuk orang melamar lah, untuk orang kawin. Itu yang penting dulu. Nah, kalau dia tidak macam sekarang. Kalau sekarang ini itu tidak penting, tidak berguna sudah. Dulu ini itu adalah paling penting tajau. Kalau sekarang ini cukup lah ada duit, tidak ada boleh sudah kawin. Kalau dulu kalau tidak itu tidak dapat kawin. Sebab orang dulu lebih kepada lupa muka situ dah. Siapa? Muka saya hilang. Alright. Okay. Kalau macam sekarang ini kalau macam sekarang ini kalau ada duit boleh kawin. Kalau macam dulu kalau tiada barang tidak dapat kawin. Begitulah pendek cerita dia. Jadi apa tanda ketibaan dan kepulangan pengantin? Oke. Kalau orang dulu tuh ada satu jenis musik gong. Kamu orang tahu juga tuh gong. Kalau orang kawin dulu, kalau macam ada pengantin datang, gong tuh kena kasih bunyi untuk menandakan ada sudah pengantin sampai tiba di lokasi. Begitu. Jadi gong ini dia kalau yang macam ketibaan pengantin, dia sama dengan apa nih? Ketibaan tetamu begitu. Tetamu yang bukan pengantin, yang macam orang luar begitu. Kalau sekarang lah. Tapi kalau dulu kan orang kampung kan tidak tetamu orang luar mau sambut. Jadi bunyi hantu gong itu khas untuk pengantin saja. Jadi saya tunjuklah dia punya video cara bunyi dia.
Oke, Nina. Ini adalah contoh bunyi dia, contoh bunyi kalau cara musik pop. Oke, itu udah cukup lah. Itu jenis itu udah ada punya bunyi gong. Kalau untuk pengantin, kalau ada pengantin sampai jam itu syaratnya sambut tetamu. Lepas tuh kalau orang murid nih kawin, dia banyak adat, dia banyak pantang, dia banyak adat cara masa-masa majelis perkawinan di apa? Coba. Oke. Barat. Oh, itu nanti sih. Coba. Saya ada soalan Henry, adakah itu brand sampai mati masih diamalkan sehingga kini? Saya belum sampai lagi itu part, tapi biarlah kita jawab belakang nih soalan. Nanti itu kita next saja, kita lompat saja itu poin itu nanti. Oke. Brand sampai mati. Brand sampai mati ini ada yang masih mengamalkan sampai sekarang. Ada yang masih mengamalkan sampai sekarang, tapi ada beberapa lah kawasan yang bukan yang masih itu pun masih yang di jauh-jauh bandar, yang masih di pisuk-pisuk. Nah, pisuk-pisuk. Dia kalau yang dekat-dekat bandar ini tidak sudah ada tuh itu. Ada yang tidak sudah mengamalkan tuh, kalau yang murut bagian bandar sudah. Jadi maksud kalau brand sampai mati ini maksudnya bagi maksud terus lah. Ada yang juga yang tanya tuh nanti. Maksud dia nih, kalau yang brand sampai mati ini dia bukan yang saya ada dengar orang cakap yang kefahaman dorang kalau brand sampai mati ini maksud dorang bayar berian dorang sampai dorang mati begitu, bagi berian terus tidak stop. Sebenarnya maksud dia itu bukan macam tuh. Berian sampai mati ini kan orang murut nih kalau kawin nih ahwat, maksud dia ada itu anti nau maksud dia begitu. Dia macam kalau contohnya lah macam nih, kalau lelaki itu bini itu lelaki dia ada lelaki yang akan kawin, so di sanalah yang beren sampai mati itu bermula, maksud dia yang digunakan macam itu. Jadi maksud beren sampai mati ini membantu keluarga ahli perempuan tuh. Sebab kalau macam lelaki perempuan tuh tidak dia macam ada kekurangan barang kah, kekurangan apakah untuk melamar dia punya bakal istri, di sanalah itu macam contoh, di sanalah itu lelaki itu berian sampai mati itu dia kena pakai macam tuh, dia bantu itu adik lelaki dia punya bini adik begitu. Dia bukan yang bayar berian terus sampai dia mati begitu, bukan. Dia salah satu pahaman. Jadi itulah maksud dia berian sampai mati, membantu. Sebab orang murid ini dia dia saling membantu dia punya jadi kalau misalnya macam nih, oke, saya bagi contoh lah. Macam kakak saya kawin, jadi ibu bapak saya minta saya punya itu kan berian kakak saya itu berian sampai mati, maksud dia macam tuh. Jadi berian sampai mati itu bila saya kawin, saya tidak cukup barangan, saya tidak cukup saya punya persediaan untuk saya punya kawin. Macam saya tidak dapat sudah kasih penuh saya punya persiapan untuk kawin tuh. Dari sana saya minta tolong dengan saya punya mengipar laki kakak saya.
untuk bantu sih ya di sana, itulah maksud dia bareng sampai mati sih, untuk dia tolong sih ya. Itu pun bukan paksa, dia bukan secara paksa untuk kau kalau macam kau mampu bantu, macam kau dapat bantu bah bantulah, kalau tidak dapat tidak apa. Itu dia bukan paksaan batu, dia cuma meminta bantuan. Itu berani sampai mati, itulah maksud berani sampai mati. Jadi so yang salah paham, yang rasa berani sampai mati itu ya, macam saya cakap tadi, yang bagi berian sampailah dia mati, itu salah sudah tuh. Jadi oke, apakah minuman istimewa diberikan? Oke, kalau orang muda dulu, kalau yang kawin, dorang kena bagi tahu dorang kena bagi tapai di satu tajau. Laki bini tuh minum tuh tapai macam tuh. Laki bini tuh minum tapai dalam satu tajau tuh, dorang sama-sama minum. Itu adat dia sudah, dia kena bagi. Dorang minum satu tajau tuh, lepas tuh apa dorang minum, dorang duduk di satu apar-apar orang menurut panggil dia, macam pelamin juga, tapi dia berbuat daripada kayu begitu. Dorang duduk sana lah, yang pengantin duduk sana, jadi semua yang datang tuh tengok dorang satu-satu, tengok dorang macam tuh. Begitulah adat perkawinan Murut. Dan oke, kita terus pada page seterusnya sebelum kita pergi yang page